Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor atas kasus ijazah Jokowi. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Rismon mengaku tidak mempersiapkan apapun sebelum menjalani pemeriksaan. Ia mengatakan pemeriksaan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Jumat minggu lalu. Dalam pemeriksaan ini, terlapor lainnya, Roy Suryo juga hadir di Polda Metro Jaya. Kehadiran Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Rismon yang sedang menjalani pemeriksaan. BAP hari Kamis nanti. Hari Kamis pukul 11. Kenapa? Bukan berarti karena itu panggilan kedua atau ketiga, bukan begitu. Kelanjutan, karena khusus untuk klien kami, Rismon ini penjelasannya mulai dari pertanyaan dari penyidik itu sangat detail, tentu juga dijawab secara detail. Nah, itu membuktikan bahwa itikat baik atau kerjasama yang baik penyidik dengan yang diperiksa hari ini khusus untuk klien kami Rismon sangat rapi. Belum hari ini tambahannya 73. Kalau yang kemarin kan 49 total, berarti sekarang jadi 122. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa 3 link lagi yang tersisa, video itu ataupun akun X itu. Para penyidik ya sangat sangat terbuka ya kepada kami untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, setenis-tenisnya apa yang menjadi objek penelitian kami, ya saya terutama, terkait dengan apa yang ditanyakan, yaitu analisis metode saya, yaitu analisis histogram, tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks, ya sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya, penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti. Rektor Universitas Gadjah Mada buka suara terkait polemik ijazah sarjana Joko Widodo. Ia menjamin ijazah Jokowi asli dan memiliki bukti tentang keaslian ijazah tersebut. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat. Universitas Gadjah Mada akhirnya merespon polemik ijazah Joko Widodo. Yang bernama Rektor UGM Ova Amelia menyatakan kampusnya tidak bertanggung jawab atas tersebarnya foto ijazah milik Jokowi yang selama ini beredar di media sosial. Ia juga menjamin Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga lulus. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menambahkan dokumen ijazah sarjana Jokowi hanya dicetak 1 kali. Ia juga menambahkan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal akibat lupa. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya.
Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya. Karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Respon pihak UGM menjadi sorotan pasca kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini masih bergulir. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi asli. Seperti apa respon dari tim Roy Suryo dan Pradi Bersatu? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozi Nudin, dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam Bang Hozi, Bang Ade, apa kabar? Apa kabar? Baik, Bang Rifa. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat. Sehat, baik. Saya ke Bang Hozi terlebih dahulu. Bang Hozi, tanggapan Anda atas respon UGM. Akhirnya setelah sekian lama kasus ini bergulir, UGM buka suara. Bang Hozi. Ya, yang jelas ini bukan yang pertama kali ya UGM nyampe ini, dan apa yang disampaikan UGM itu sebenarnya narasi yang repetisi, artinya itu adalah pernyataan yang diulang-ulang yang sebenarnya sudah dikatakan juga oleh Prof. Ova Amelia pada saat Bambang Trimulyono mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2020. Saat itu Bang Hozi, baik, karena sambungan audionya bermasalah, saya kasih kesempatan ke Bang Ade terlebih dahulu deh. Bang Ade, apa yang disampaikan oleh Rektor UGM ini, sebagian orang menilai bahwa pernyataan UGM memperkeruh atau memperpanjang terkait polemik ini. Tanggapan Anda? Ya, jadi gini ya Bang Dival ya, bahwa kemudian UGM mengeluarkan 10 poin pernyataan UGM soal ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, dari 10 poin itu adalah poin-poin yang saya anggap loud and clear. Artinya, kenapa? Karena sangat jelas di situ bahwa lulusnya itu 5 November tahun 1985, kemudian proses wisudanya itu tanggal 19 November 1985 yang memang juga sangat jarang diketahui oleh publik. Namun yang perlu saya tegaskan di sini bahwa kemudian posisi dari UGM itu sendiri itu adalah kalau di mata hukum ya, dalam perkara laporan Bapak Insinyur Joko Widodo, dia itu adalah saksi teratas, artinya saksi utama. Saksi utama yang menjelaskan loud and clear-nya suatu perkara yang dianggap palsu ini. Bahwa kemudian narasi-narasi berkembang kepalsuan dan lain-lain serta tuduhan-tuduhan bahwa memalsukan dan lain-lain sebagainya, ini sangat jelas, clear karena UGM sudah menyampaikan. Tetapi apapun yang disampaikan secara publik itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa ketika kemudian pernyataan itu, ya kan, pasti sebagian pihak itu tidak akan mungkin merespon dengan baik, apalagi dalam tanda kutip Roy Suryo CS. Namun pernyataan 10 poin Rektor UGM ini tidak hanya kepada publik sebenarnya, karena mungkin gini ya, kalau saya melihat UGM menyampaikan 10 poin pernyataan itu dikarenakan publik ini udah mulai mempertanyakan terus ini mana komentar UGM. Nah, secara yang disampaikan tadi Bang Ahmad tadi betul bahwa sudah pernah disampaikan pada kasus yang mungkin pada saat kasus Bambang Tri. Namun pada saat sekarang ini kan pemainnya atau aktornya saat ini yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo langsung ya itu adalah Roy Suryo CS, dan ini perlu penjelasan yang lebih jelas lagi di publik sehingga bisa diambil sebagai satu ukuran publik bisa melihat bahwa oh ternyata UGM ini yang selama ini disampaikan bahwa UGM itu tidak ikut campur lah, ada oknum-oknum tertentu lah, akhirnya secara jelas dia mengatasnamakan kelembagaan, dia menyampaikan itu. Dan kedua, sekali lagi saya sampaikan bahwa posisi UGM saat ini dalam perkara ijazah palsu Bapak Joko Widodo teratas sebagai saksi utama yang bisa diambil keterangannya yang betul-betul otoritas. Baik. Bang Hozi, apa yang disampaikan UGM belum bisa diterima oleh Anda dan teman-teman, Bung Hozi? Saya pikir bukan hanya kami ya, bukan hanya teman-teman, tapi juga publik ini konfirmasi melalui sejumlah komentar yang bisa dibaca lah ya di kanal YouTube UGM, baik pernyataan Prof. Ova pun
podcast yang dilakukan oleh UGM. Itu rata-rata komentarnya itu negatif begitu. Dan ini menjadi suatu parameter bahwa masyarakat memang hari ini tidak membutuhkan klarifikasi, tidak membutuhkan narasi, tetapi yang dibutuhkan adalah bukti. Yang sebenarnya sebagian besar bukti terkait pendidikan Saudara Joko Widodo itu ada pada UGM, tapi kenapa UGM tidak kunjung menunjukkan itu kepada publik, bahwa kalaupun memang ada di antara dokumen itu yang sifatnya private, oke lah yang private tidak ditunjukkan. Tetapi kan banyak ya berbagai dokumen yang berkaitan dengan pendidikan seseorang itu bersifat publik. Seperti masalah skripsi yang terakhir didalihkan tidak ada tanda tangan, itu mungkin hanya masalah teknis saja begitu. Dan saya ingin tegaskan sebenarnya apa yang disampaikan Bung Adi Darmawan itu tidak bernilai karena memang bukan statement dari UGM, bukan pula dari kuasa hukum Joko Widodo, tidak pula yang berkaitan dengan laporan ijazah yang ada kaitan dengan fitnah dan pencemaran, karena yang dilaporkan Saudara Adi Darmawan itu tidak ada kaitannya karena berkaitan dengan tuduhan penghasutan, yaitu jauh panggang dari api dari perkara ini. Tapi saya ingin tegaskan bahwa bersuaranya UGM itu kan tidak lepas dari dokumen yang diterbitkan oleh klien kami, yakni buku yang berjudul Jokowi White Paper. Dan semestinya kalau memang ada yang ingin dibantah dari isi buku itu, agar apple to apple, buku itu kan harusnya didelegitimasi dengan buku juga, penelitian juga. Oke, baik. Baik, saya ke Bang Ade. Bang Ade, Ya. tapi UGM sendiri melalui Dekan Fakultas Kehutanan mengakui satu ada... yang kemudian podcast ISMI yang disampaikan oleh Ova Emilia begitu. Jadi, Oke, baik. Baik. Bang Ade, ada lembar pengesahan yang tidak ditandatangani, katanya alasannya lupa, Bang Ade. Nah, kalau terkait hal itu, kembali pada komentar bahwa yang paling mengetahui, ya Bang, yang paling mengetahui bahwa sesuatu itu, baik itu administrasi, dokumen-dokumen, serta perjalanan perkuliahan, dokumen otentik itu, proses pendidikan Bapak Insinyur Joko Widodo itu ada pada otoritas, kembali lagi kepada UGM. Jadi apapun pernyataan UGM itu tentu dia bisa mempertanggungjawabkan, UGM secara lembaga mempertanggungjawabkan secara akademik maupun bertanggung jawab secara hukum saat ini, karena UGM juga itu tetap menjadi saksi di pelaporan yang dikatakan Pak Hosinuddin tadi, 160 28 ayat 2 itu, bahwa juga di situ kami menjadikan UGM, ya kami meminta kepada penyidik juga untuk memeriksa UGM. Jadi UGM juga menjadi saksi di situ. Jadi ada dua laporan. Oke. Dua laporan, satu laporan Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri menjadi saksi di situ UGM. Di laporan kami pun kami meminta untuk UGM menjadi saksi di situ. Gitu. Oke. Begitu. Oke. Bang Ozi, alasan lupa mencantumkan tanggal di lembar pengesahan ini fatal nggak sih menurut Anda kalau jika demikian? Oh, itu kan administrasi sifatnya. Oke. Tidak berarti bahwa ketika satu kalpan ataupun lupa penandatanganan itu menjadikan sesuatu produk yang dikeluarkan dari UGM itu palsu. Oke, baik. Kan begitu. Baik. Jadi bukan berarti ketika kemudian ada kalpan, apalagi terkait skripsi, karena skripsi kan memang yang ngetik kan Pak Insinyur Joko Widodo kan. Ya. Jadi lembaran-lembaran pengesahannya itu ada kok, itu juga udah disampaikan sama rektor bahwa ada kok yang di UGM punya gitu loh. Bang Jadi Ozi? semuanya saya rasa loud and clear bahwa ijazah tersebut sudah resmi alumni UGM dan ijazah itu sah. Bang Ozi? Dari poin ke-10 ya. Ya. Bang Ozi, tanggapan Anda? ya sekali lagi karena hari ini sudah masuk pada proses pro justisia, jadi yang dibutuhkan bukan narasi, bukan pernyataan, tapi bukti, dan bukti itu harus dibuktikan di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, ketika ada dalih-dalih yang disampaikan oleh UGM untuk melegitimasi satu kealpaan, justru itu menambah keyakinan publik ada masalah dalam proses penerbitan daripada ijazah tersebut yang sebelumnya sudah dijamin oleh UGM tidak ada masalah. Dan tentu saja dalih-dalih yang serupa yang direpetisi oleh Bung Adi Darmawan tadi juga makin menguatkan keyakinan publik tentang
ada masalah dalam persoalan ini. Kalau tidak ada masalah, tentunya UGM tidak perlu ya cawe-cawe terlalu jauh, memberikan klarifikasi terlalu jauh, memberikan pernyataan sampai 10 poin terlalu jauh. Cukup saja UGM meyakini bahwa ijazah tersebut sudah benar, dan tentu kalau konteksnya untuk pembuktian itu ada pada pengadilan, karena keterangan saksi itu adalah saksi yang diambil keterangan atas apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri, dan itu nanti dinyatakan dalam persidangan. Tapi poin lain yang penting untuk kami tanggapi adalah UGM mengadopsi cara yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Jokowi, yakni tidak mau menunjukkan bukti dengan dalih-dalih atas adanya otoritas yang berwenang. Sama juga sebagaimana Jokowi yang tidak ingin kunjung menunjukkan ijazahnya dengan dalih hanya akan ditunjukkan di pengadilan. Kalau poin akhirnya adalah untuk ditunjukkan, tapi kenapa sih harus menunggu sampai ke sana? Itu artinya memang ada skenario besar untuk membuat gaduh bangsa ini lebih lama, lebih berlarut-larut, dan subjektivitas kegaduhan itu justru berasal dari saudara Joko Widodo yang tidak kunjung menunjukkan ijazah aslinya, dan bisa kita katakan juga ini UGM yang tidak kunjung menunjukkan bukti-bukti itu begitu. Dan semakin lama kasus ini berjalan, tentu ini akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat. Adapun dari klien kami tentu saja dengan penelitian yang sudah dilakukan tetap akan confidence mempertahankan seluruh argumen dan bukti-bukti yang ada, dan tentu saja kalau ingin dibantah suatu penelitian itu relevannya harusnya dibantah juga dengan penelitian ya. Bukti dengan bukti, buku dengan buku, bukan buku didelegitimasi dengan pernyataan. Itu juga. Sedikit saja Bang Ade. Jadi dokumen-dokumen otentik yang berkaitan dengan proses perkuliahan, proses akademik, itu sudah diserahkan oleh UGM. Ini terpisah ya, bahwa ada dokumen-dokumen. Saya heran nih Bung Ade kok tahu banyak, jadinya seolah-olah kuasa hukum UGM nih. Jangan-jangan juga tahu banyak dari polisi. Dokumen-dokumen itu kita diserahkan karena dia adalah saksi kami. Karena dia adalah saksi kami juga. Jadi kami juga meminta, dan kami bisa, yang punya kewenangan menetapkan saksi itu kan penyidik. Kami saksi juga. Dia adalah saksi di laporan polisi 160. Jangan utusan atas nama polisi juga. Dan kedua, semua diborong sama Bung Edi. Dan yang kedua, bahwa terkait ijazah tidak ada satupun yang bisa membawa ini ke pengadilan kecuali Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri. Baik. Nah, gitu. Jadi itu utamanya bahwa segala dokumen itu sudah diserahkan, dan itu pernyataan jelas. Makanya statementnya harus dari Jokowi, kenapa bisa jadi dari Bung Adi Darmawan? Apa statement itu ada landasan hukumnya? Kasihan nanti kuasa hukum Jokowi sibuk untuk mengklarifikasi statement dari saudara Adi Darmawan ini. Jelas bahwa baik. Juga janganlah terlalu begitu. Kasihan lah. Bapak-bapak nanti baik. Waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Saya harus mengakhiri diskusi kita malam hari ini, Bapak-bapak. Nanti kita lanjutkan diskusi kita di lain kesempatan. Bang Hozi, terima kasih banyak. Bang Ade, terima kasih banyak. Begitu pula masyarakat ini menunggu akhir dari polemik ijazah palsu Jokowi akan seperti apa endingnya. Kita lihat sama-sama dan kita kawal sama-sama. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Selamat malam Bang.